Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab pertama kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep psikologi olahraga yang dimana terdapat pengertian, tujuan, wilayah kajian, dan lain-lain. Menurut Weinberg dan Gould pada tahun 2019 menyatakan bahwa psikologi olahraga adalah sebuah studi ilmiah tentang individu dan perilakunya dalam olahraga dan latihan. Pendapat lain ada yang menyebutkan bahwa psikologi olahraga adalah sebuah bidang kajian yang menerapkan konsep-konsep psikologi dalam latar olahraga. Nah, sesuai dengan yang tadi saya sebut, pengertian-pengertian yang tadi sudah saya sebutkan, dapat ditegaskan bahwa psikologi olahraga ini tidak hanya berfokus pada penampilan semata, melainkan juga pada faktor-faktor pribadi dan sosial. Fulham pada tahun 1998 menyebutkan dua tujuan utama dari penerapan olahraga. Yang pertama adalah mempelajari bagaimana faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi penampilan fisik individu. Yang kedua adalah memahami bagaimana partisipasi dalam olahraga dapat mempengaruhi secara positif perkembangan kesehatan dan kesempurnaan psikologis individu. Psikologi olahraga biasanya digunakan untuk dua kepentingan utama. Yang pertama adalah klinis dan juga pendidikan. Psikologi klinis menggunakan psikologi olahraga untuk membantu para atlet yang mengalami gangguan kepribadian, depresi akut, dan lain-lain. Selanjutnya, psikologi pendidikan menggunakan psikologi olahraga untuk kepentingan di lingkungan sekolahan. Jaskowski dan Naylor pada tahun 2005 menegaskan bahwa psikologi olahraga dapat digunakan untuk membantu para atlet, pelatih, dan juga tim dalam memenuhi tuntutan-tuntutan penampilan olahraga, seperti mengukur kelebihan dan kekurangan atlet, mengelola kecemasan, komunikasi antara pelatih dan juga atlet, dan lain-lain. Psikologi olahraga memberikan pemahaman bahwasannya psikologi olahraga ini dapat berkaitan dengan bidang-bidang lainnya seperti psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi belajar, psikologi sosial, dan juga psikometris. Selanjutnya adalah model pendekatan. Pertama ada pendekatan individual yang didasarkan pada pandangan dan fakta bahwasannya setiap individu itu berbeda-beda. Yang kedua adalah pendekatan sosio-interaktif yang didasarkan pada premis pokok tentang eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga adalah pendekatan multidimensional yang didasarkan pada pandangan dan fakta bahwasannya aktivitas olahraga ini berkaitan dengan aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pendekatan sistem yang beranjak pada pengaruh mengenai pentingnya optimalisasi dan maksimalisasi pemanfaatan semua komponen pembinaan olahraga. Selanjutnya adalah orientasi psikologi olahraga. Yang pertama adalah orientasi keperilakuan yang didasarkan pada perilaku siswa atau atlet dan guru atau pelatih sebagai akibat dari pengaruh lingkungan. Yang kedua adalah orientasi psikofisiologis yang didasarkan pada proses fisiologis otak dan pengaruhnya pada aktivitas jasmani. Yang ketiga adalah orientasi perilaku kognitif
yang didasarkan pada faktor lingkungan dan kognisi sebagai faktor penentu perilaku. Nah, yang terakhir ini selanjutnya ada memahami manfaat dari psikologi olahraga. Yang pertama adalah memahami dan menjelaskan gejala-gejala psikologis dalam bentuk tingkah laku. Yang kedua adalah meramalkan sejumlah probabilitas yang dapat terjadi dalam olahraga. Yang ketiga adalah mengontrol atau mengendalikan gejala-gejala perilaku. Terakhir adalah masalah dan tantangan dari psikologi olahraga. Yang pertama adalah masih kurangnya pakar psikologis olahraga. Yang kedua adalah masih kurangnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian psikologi olahraga yang komparatif. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan masih bersifat sporadis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.